Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi, Pusat, Universitas Muhammadiyah, UM, Surabaya merilis hasil survei terkait tingkat permisivitas politik uang dan membaca pola klientelisme di Jatim menjelang Pilkada 2024. Peneliti utama Pusat UM Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hasil survei itu 38,3% masyarakat Jawa Timur menganggap wajar politik uang. Dalam survei tersebut juga ditemukan 9 kabupaten kota permisif politik uang di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo 7,50%, Kabupaten Sampang 5,30%, Bangkalan 4,40%, Pamekasan 4,32%, Sumeneb 4,30%, Kota Malang, Lumajang 4,00%, Lamongan 3,45% dan Jember 3,30%. Hanya 5,9% masyarakat yang menolak menerima uang. Sementara 54,8% masyarakat menerima uang tapi tidak memilih yang memberi uang dan 35,9% masyarakat menerima uang tersebut dan memilih calon yang memberikan uang, ujar Radius dalam diskusi yang digelar secara terbuka di Gedung Teater UM Surabaya, Senin, 4 November 2024. Selanjutnya, dalam hasil survei tersebut besaran nominal yang diharapkan masyarakat adalah 100.000 dengan presentasi tertinggi yakni 35,2%. Radius menjelaskan, teknik pengambilan sampel memakai multistage random sampling. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.065 responden tersebar secara proporsional di 38 kabupaten kota. Marin tingkat toleransi, standard of error D, 3% dengan tingkat kepercayaan adalah 95%, kata Radius lagi. Sementara, proses wawancara dilakukan on-call dengan responden menggunakan kuesioner oleh enumerator dengan periode survei dilakukan 1 hingga 15 Oktober 2024. Sementara Direktur Pusat UM Surabaya, Satria Unggul Wicaksana mengatakan politik uang menjadi problematika serius menuju Pilkada 2024. Menurutnya, ada berbagai macam jenis dan sebutan, shodaqoh politik, serangan fajar, DSB, elektoral akan ditentukan dengan sangat presisi oleh masing-masing pasangan calon. Selain politik uang yang dilakukan secara konvensional, terdapat model politik uang dalam bentuk penyaluran bantuan sosial dan obral perizinan yang dilakukan oleh calon petahana yang kami masih kategorikan sebagai praktik dari politik uang, kata Satria. Menurutnya, berdasarkan hasil surveinya pola potensi money politics pemilih muda di Jawa Timur dalam beragam bentuk seperti trading of influence atau menjanjikan jabatan-jabatan tertentu setelah calon terpilih. Kemudian bentuk uang tunai atau cash money diserahkan penuh atau bertahap dengan jaminan calon harus terpilih. Selanjutnya pemberian kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng, deterjen, mie instan, DLL. Ada juga dalam bentuk infrastruktur yakni pemberian bantuan berupa pavingisasi, jembatan, sirtu, ada juga pemberian paket wisata kepada kelompok, paguyuban, dan hal sejenis, pungkasnya. Survei Pilkada Jatim 2024. Kata Data Insight Center, KIC, menemukan pada hasil surveinya periode 18 hingga 19 Oktober Hovifah Emil memperolehkan kenaikan angka elektabilitas mengungguli para pesaingnya. Survei memperlihatkan elektabilitas Hovifah Emil terus konsisten unggul dengan 55,5%, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans 33,4%. Sedangkan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim hanya mendapat 6%. Angka elektabilitas tersebut tumbuh dari hasil survei sebelumnya. Pada periode 4 hingga 9 September 2024 menunjukkan angka elektabilitas Hovifah Emil tetap jadi yang tertinggi. Hovifah Emil puncaki elektabilitas dengan 52,7%, Risma Gus Hans 14,5% dan Luluk Lukman hanya mendapat 3,1%. Hovifah Emil sulit sekali dikejar, kecuali ada akselerasi positif di pasangan Risma Gus Hans atau Luluk Lukman, ucap pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINSA, Surabaya M. Syaiful Bahar di Surabaya, Senin, 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.